yang ingin kita tekankan Bapak Ibu bahwa tanggal penerbitan ijazah sesuai dengan surat ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah bahwa ijazah SMK diberi tanggal 8 Mei tahun 2023. Ini untuk jadikan pedoman karena beberapa teman kemarin masih ada yang tanya, kelulusannya kan tanggal 5, ya kelulusannya tanggal 5, tapi untuk penulisan ijazah karena untuk keseragaman se-Jawa Timur ditetapkan tanggal 8 Mei tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar dari penulisan ijazah Bapak Ibu adalah ada 3 dasar sebenarnya nanti. Yang pertama adalah peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbud RI nomor 04 garis miring EP garis miring 2023 tentang pedoman pengelolaan belangku ijazah pendidikan dasar dan menengah tahun 2223. Yang kedua adalah surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 420/2446 tanggal 17 April tahun 2023, yaitu tentang tanggal kelulusan dan tanggal penerbitan ijazah SMK khusus di Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2023. Yang ketiga Bapak Ibu adalah peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen yaitu nomor 008 garis miring H garis miring EP garis miring 2023. Ini adalah perubahan atas aturan sebelumnya, yaitu nomor 4 ini diganti menjadi yang terbaru ini menjadi 008 garis miring H garis miring EP garis miring 2023. Petunjuknya Bapak Ibu nanti bisa dengan download. Saya kira kemarin sudah saya share ke grup kepala sekolah, grup Baka Kurikulum maupun operator kemarin, bisa di-download ini petunjuk teknis pengisian belangku ijazah yaitu di https://bit.ly garis miring ijazah SMK 2023. Nanti kalau kurang jelas nanti saya kirim lagi untuk alamat ini. Ini Bapak Ibu yang pertama adalah dari surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang tanggal kelulusan ya. Ini yang perlu difahami Bapak Ibu bahwa tanggal kelulusan peserta didik SMK kemarin sudah ditetapkan tanggal 5 Mei tahun 2023. Untuk penetapan kelulusan sendiri Bapak Ibu ini menurut ketentuan kan bisa dituangkan dalam 2 bentuk yaitu SKL, surat keterangan lulus dan ijazah. SKL bisa diberikan sebelum ijazah terbit dan sifatnya hanya sementara ya, dan SKL diterbitkan pada tanggal pengumuman kelulusan yaitu tanggal 5 Mei. Sekurang-kurangnya mencantumkan nilai peserta didik dan nilai peserta didik dan data-data peserta didik, nilainya sebagaimana yang tercantum dalam ijazah. Yang kedua Bapak Ibu, sebenarnya tanggal penerbitan ijazah oleh Satuan Pendidikan adalah paling cepat setelah 1 hari setelah tanggal pengumuman sampai dengan paling lambat 31 Juli. Tapi karena kemarin ada surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka keseragaman tanggal penerbitan ijazah SMK maupun SMA kemarin disepakati untuk tanggal 8 Mei tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, jika karena suatu hal SMK tidak dapat menerbitkan tanggal ijazah, maka sekolah wajib lapor kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang beserta alasannya dan nanti akan kita teruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka penandatangan ijazah dapat dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Satuan Pendidikan. Tapi nanti di tulisan nama Kepala Satuan tanpa mencantumkan PLT. Nanti bisa dipelajari Bapak Ibu di juknisnya nomor surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang akan kita bahas beberapa saja Bapak Ibu, karena kemarin Bapak Ibu sudah ada juknisnya terkait dengan
tata cara pengisian dan penggantian, pengembalian dan pemusnahan belangko ijazah. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa ini ketentuan umum saja, ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, saya kira sudah. Yang kedua Bapak Ibu, ijazah terdiri dari 2 muka, bolak-balik, halaman belakang, halaman depan yang beri identitas dan redaksi, sedangkan halaman belakang berisi mata pelajaran dan daftar nilai. Ya. Sedang yang selanjutnya Bapak Ibu adalah pencetakan halaman belakang belangko ijazah SMK yang memuat identitas, daftar nama pelajaran, dan kolom nilai menjadi tanggung jawab SMK. Ya, ini kemarin sudah jadi, alhamdulillah sudah kita bagi. Mohon untuk segera ditindaklanjuti dengan menulis, dan mungkin nanti beberapa yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan penulisan ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, dalam hal SMK tidak melakukan pencetakan belangko belakang ijazah, maka dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, kemarin sudah kita laksanakan untuk pencetakan, kita kemarin bekerja sama dengan PT PAN SG Surabaya, dan alhamdulillah hanya ada beberapa mungkin kesalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan minta bangku ijazah pengganti. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, yang jelas, rapi, bersih dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam, ya, tinta warna hitam yang tidak luntur dan tidak mudah dihapus. Jika terjadi kesalahan Bapak Ibu, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus, ya, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Jadi mohon Bapak Ibu Wakakurikulum dan tim penulis ijazah untuk lebih berhati-hati dalam pengisiannya, baik itu berhati-hati dalam penulisan program keahlian maupun kompetensi keahliannya. Ya, ini karena kemarin pernah kejadian tahun kemarin penulisan kompetensi keahliannya ada yang tidak benar, ya, karena mungkin karena tidak ada koordinasi dengan Wakakurikulum, hanya menurut pandangan penulisnya saja. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian Bapak Ibu nanti disilang dengan tinta warna hitam dari sudut yang berlawanan. Itu nanti yang nanti untuk ijazah yang rusak dan sebagainya nanti akan kita ajukan permohonan penggantian berdasarkan permohonan dari Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan. Bapak Ibu, ini adalah contoh belangko ijazah program 3 tahun dan 4 tahun, ya. Di sini ini ada di atas ini yang 3 tahun dan ini yang 4 tahun. Untuk tahun ini yang program 4 tahun ada yaitu di SMK Negeri 3 Jombang, ya, sebanyak 33 siswa. Yang membedakan Bapak Ibu ini adalah kode di bawah ini juga. Ini kalau kode 3 tahun itu SMKK 13 strip 3. Nah, ini untuk 3 tahun, sedangkan yang untuk SMK 4 tahun ini SMK garis miring K13 strip 4. Ini adalah kode untuk ijazah yang 3 tahun maupun yang 4 tahun. Itulah contoh yang halaman depan. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penulisan ijazah Bapak Ibu perlu kehati-hatian, ya. Yang pertama, kehati-hatian dalam penyimpanan, ya. Jadi ijazah yang sudah diterima dari cabang dinas kemarin, mohon untuk berhati-hati penyimpanannya. Nanti sebelum dibagi juga nanti harus, karena kemarin sudah dicek, ya, kemarin sudah dicek di cabang dinas, berarti tidak ada alasan dari kami untuk menerima ada komplain bahwa itu ijazahnya ada yang rusak maupun ada yang sobek, karena kemarin sudah diteliti satu persatu, ya. Di samping penyimpanan Bapak Ibu, hati-hati juga dalam penulisan, ya. Yang kemarin saya sampaikan tadi ada kesalahan dan penulisan kompetensi keahlian. Ini nanti harus Bapak Ibu Wakakurikulum harus selalu mendampingi, ya, mendampingi tim penulis
untuk memastikan bahwa program keahlian dan maupun kompetensi keahlian yang diisikan adalah sesuai dengan kurikulum di kalau tahun ini mungkin hanya K13 ya. Kalau tahun ini hanya semua kurikulumnya sama yaitu K13. Efisien, efektif dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan ya. Mungkin kehati-hatian juga Bapak Ibu waktu membubuhkan stempel ya. Mohon nanti berhati-hati betul penempatan bak stempel maupun tinta yang akan digunakan untuk mengisi bak stempel kalau bisa dipisahkan dari meja ijazah yang mau distempel ya. Pengalaman tahun kemarin juga ada 5 ijazah yang terkena tinta dan itu tidak bisa istilahnya harus mengajukan penggantian ya. Karena sekarang untuk permintaan penggantian ijazah lumayan rumit Bapak Ibu ya. Karena nanti harus ada surat pengajuan dari sekolah. Nanti setelah itu kita ada pengantar dari cabang dinas, baru kita mintakan belangko ke provinsi. Dari provinsi pun nanti setelah kita terima, kita akan bawa ke PAN SG dulu untuk cetak halaman belangko belakang. Maka mohon Bapak Ibu, Wakakurikulum dan penulis ijazah untuk berhati-hati dalam proses penulisan ijazah untuk SMK tahun ini. Ini yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, penetapan kelulusannya saya kira sudah tidak perlu kita jelaskan lagi, ini juga demikian. Ini Bapak Ibu kita pada intinya ya, ini untuk inti dari penulisan ijazah ini, walaupun kemarin sudah dijelaskan, di Juknis juga ada, yang untuk nomor 1A yaitu program keahlian, ya ini nanti diisi dengan program keahlian di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan jurusan maupun kompetensi keahliannya. Yang kedua yaitu diisi kompetensi keahlian ya. Yang ketiga Bapak Ibu ini diisi nama satuan pendidikan yang bersangkutan ya sesuai dengan nomenklatur ya. Kalau tahun kemarin isiannya adalah tidak disingkat ya Bapak Ibu ya, sekolah menengah kejuruan, berarti tidak SMK gitu ya, sekolah menengah kejuruan negeri 1 Jombang misalnya seperti itu ya. Ini yang nomor 2 Bapak Ibu ya, nanti diisi nomor pokok sekolah nasional atau NPSN ya, NPSN. Diisi nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Yang ketiga Bapak Ibu ini adalah diisi nomenklatur kabupaten atau kota. Ini karena ada tulisannya kabupaten garing kota, ini tidak diperkenakan untuk mencoret, tidak tanpa mencoret. Berarti langsung saja nanti mungkin ditulisi Jombang ya. Demikian juga untuk nomor 4 Bapak Ibu, ini provinsi ya, ini ditulis saja langsung Jawa Timur ya. Sedangkan nomor 5 adalah nama peserta didik pemilik ijazah. Ini ditulis menggunakan huruf kapital seluruhnya ya. Misalnya ini Budi Darmon, berarti huruf kapital atau huruf besar semua. Penulisan nama ini Bapak Ibu jenengan nanti harus berdasarkan akte kelahiran atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi jenengan menulis nama ini berdasarkan ijazah dari SMA, SMP maupun MTS. Contohnya seperti ini sudah sangat jelas. Sedangkan nomor 6 Bapak Ibu diisi tempat tanggal lahir peserta didik ya. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran maupun ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Berarti nama dan tempat dan tanggal lahir diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah SMP maupun MTS. Misalnya seperti itu, ya. Jombang tanggal berapa, misalnya seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah nomor 7 Bapak Ibu, nama ayah, ibu atau pemilik ijazah. Ini juga demikian disesuaikan dengan ijazah sebelumnya. Nomor 8 diisi nomor induk siswa pemilik ijazah. Ini seperti yang tercantum pada buku induk Bapak Ibu ya.
nomor induk siswa. Demikian juga angka 9 yaitu nomor induk siswa nasional ya. Ini ditulis juga sesuai dengan nomor NISN-nya pemilik ijazah. Biasanya juga ada di buku induk juga dicantumkan. Nomor 11 Bapak Ibu diisi dengan nama kabupaten atau tempat penerbitan ijazah ya. Lengkap ya, sesuai dengan untuk ijazah dalam negeri. Misalnya Kabupaten Mojokerto. Tapi ini bisa disingkat Bapak Ibu, bisa Kap Mojokerto atau Kap Jombang ya. Ini berarti penulisannya seperti itu. Untuk angka 12 ini ditulis tanggal penerbitan ijazah oleh Satuan Pendidikan ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tanggal yang sudah disepakati adalah tanggal 8 Mei tahun 2023 tanpa ada angka 0 di depannya Bapak Ibu nggih. Jadi Kap Jombang, 8 Mei karena situ sudah ada tahunnya. Kap Jombang, 8 Mei kita. Nama kepala sekolah ini juga demikian diisi nama kepala sekolah dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bukan tanda tangan, kemudian diisi NIP-nya. Kalau kepala sekolahnya masih PLT, yang untuk suaranya enggak, tidak perlu mencantumkan tulisan PLT ya atau pelaksana tugas. Contohnya seperti ini. Ya. Kalau kepala sekolahnya non PNS, jelas tanpa NIP Bapak Ibu ya, tanpa NIP. Ya. Selanjutnya angka 14 Bapak Ibu adalah dibubuhkan stempel Satuan Pendidikan yang bersangkutan ya. Stempel dan diberi pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3x4 hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel yang menyentuh pas foto ya. Berarti pas foto harus tertimpa stempel sekolah. Ya. Sampai saat ini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Mas Wawan? Mas Wawan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tanya Pak. Iya, monggo Pak. Berkenaan dengan cap 3 jari di foto, ya. itu apakah ada ketentuan jari kiri atau kanan Pak? Jari kiri Pak. Oke. Jari kiri, ya. Oke, jari kiri. Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak? Ampun. Oke, kita lanjut ya Pak. Kita lanjut nanti kita ada sesi tanya jawab lagi. Share screen lagi. Share screen kita. Tuh, bawah. Tuh, lagi gini ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini untuk halaman belakang Bapak Ibu ya. Untuk halaman belakang. Nomor 1, 2, 3, dan 4 yaitu untuk kolom nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, dan nomor NISN itu nanti ditulis sama persis seperti pada halaman depan ya. Demikian juga untuk kompetensi kalian karena ini sudah dicetak berarti kan tidak usah ditulis lagi ya untuk kompetensi kalian. Ini sudah dicetak sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Ya. Yang nomor 6 Bapak Ibu adalah ini diisi untuk nilai ya. Nilai diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Permendikbudristek nomor 21 tahun 22. Ini Bapak Ibu sesuai dengan hasil sosial saya kemarin bahwa nilai yang dimasukkan di sini adalah nilai satuan pendidikan atau NSP. Kalau NSP itu kan diperoleh dari rata-rata nilai rapot dan nilai ujian satuan pendidikan. Jadi NSP Bapak Ibu ya yang dicantumkan. Jadi penulisannya adalah 2 angka di belakang koma ya.
Kalau mungkin kemarin di waktu pengajuan belangko ijazah kemarin sudah ada, berarti nanti tinggal mencocokkan saja. Kemarin sepertinya sudah dibuat rata-rata 2 angka di belakang koma. Misalnya 72,495 ya dibulatkan menjadi 72,50. Demikian juga yang untuk misalnya 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh belangko pengajuan rekap daftar kumpulan nilai kemarin yang dipergunakan untuk pengajuan ijazah. Nah, ini adalah contoh nanti yang nilai akan dimasukkan ke ijazah. Bukan nilai rapot, bukan nilai ujian satuan pendidikan, tapi NSP ya, nilai satuan pendidikan yang diperoleh dari rata-rata nilai rapot dan NUSP ya. Ditulis 2 angka di belakang koma. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah nomor 7, ini adalah rata-rata sama dengan yang tadi, ditulis 2 angka di belakang koma. Sedangkan nomor angka 8, 9, 10, dan 11 ini adalah data kepala sekolah, data kabupaten, dan tanggal penerbitan ijazah. Ini ditulis sama persis dengan yang ada pada halaman depan ijazah. Nah, ini sekedar contoh Bapak Ibu, nanti barangkali nanti bisa dijadikan pedoman. Misalnya seperti ini ya, ini saya buat contoh di SMK 1 Jombang, program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ya. Kompetensi keahliannya program keahliannya akuntansi dan keuangan, sedang kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga. Nama satuan pendidikannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jombang. Contohnya seperti ini. NPSN-nya 20503375 ya. Kabupaten langsung ditulis Jombang tanpa mencoret salah satu kabupaten maupun kota. Provinsi juga dipilihkan Bapak Ibu langsung ditulis Jawa Timur. Nama ini ditulis huruf kapital semua. Sedangkan untuk tempat dan tanggal lahirnya, misalnya contohnya ini Kediri 8 Agustus 2023. Nama orang tua juga demikian, ditulis seperti biasa, tidak huruf balok semua. Nomor induk siswa ini ditulis sesuai dengan yang ada di buku induk. Dan nomor induk siswa nasional NISN ini biasanya di buku induk juga ada harus sesuai. Okay. Sedangkan untuk penulisan tempat penerbitan ijazah Bapak Ibu ditulis Kap titik Jombang, 8 Mei ya, karena di ijazah sudah ada tahunnya berarti tanpa menulis tahun. Nama kepala sekolahnya misalnya ini saya tulis contoh Pak Sis, Dr. Adesis Worusianto. Penulisan NIP ya, NIP-nya ditulis jelas, ada pemisah ya Bapak Ibu, 1964 11 19, ada spasi untuk tahun pengangkatannya 1998 02, spasi lagi untuk jenis kelamin dan spasi lagi kode urut nama 0003 ya. Contohnya seperti ini. Sedangkan untuk halaman belakang Bapak Ibu, nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, dan nomor NISN ini sudah ditulis sama persis seperti yang ada di halaman depan. Sedangkan untuk kompetensi keahliannya sudah ditulis, sudah tercetak ya, ini sudah tercetak. Berarti kita tidak bisa menulis untuk kompetensi keahliannya. Sedangkan untuk nilai Bapak Ibu ya ditulis 2 digit 2 angka di belakang koma, contohnya seperti ini, ya misalnya ini pendidikan agama dan buku dipekerti 90,00 ya, PPKN 87,50, Bahasa Indonesia 88,50 dan seterusnya. Misalnya ada mulok ditulis juga, muloknya bahasa Jawa, nilainya berapa,
Ya, dan ini nanti untuk rata-rata ini hasil rata-rata dari keseluruhan nilai. Di sini tidak ada kolom jumlah Bapak Ibu ya, hanya rata-rata saja nggih, artinya rata-rata. Kemarin nanti jenengan lihat di DKN waktu pengusulan belangko ijazah itu sudah ada saya kira. Sedangkan untuk ini juga sama nanti dengan di halaman depan ijazah. Kap Jombang 8 Mei, nama kepala sekolah dan NIP kepala sekolah. Dan nanti ditempel foto, tempel foto Bapak Ibu ukuran 34 dan cap 3 jari, tiga jari tangan kiri ya, 3 jari tangan kiri dan dilebui stempel sekolah. Sedangkan selanjutnya Bapak Ibu ini adalah kalau sudah selesai ditulis, ditempel dan ditempeli foto, maka perlu ada pelaporan penggunaan belangko ijazah oleh satuan pendidikan. Formatnya seperti ini. Nanti ini ditulis dalam format Excel Bapak Ibu ya. Dan dikirim ke cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Jombang beserta scan ya, scan ijazah ya, scan ijazah. Ada NPSN, nama SMK, jenis ijazahnya K13, strip 3 kalau untuk program 3 tahun, nomor seri ijazah sesuai yang tercantum di ijazah, NISN, nomor induk siswa nasional, nama siswa, tempat tanggal lahir, nama orang tua, kompetensi keahlian, penandatanganan ijazah. Penandatanganan ijazah adalah kepala sekolah Bapak Ibu ya. Kalau contohnya tadi di SMK 1 Jombang adalah Pak Dr. Andes Siswa Rusianto. Tanggal dan tempat penerbitan ijazah tadi jelas Jombang 8 Mei tahun 2023. Ini tuh scan ini nanti tidak usah dicantumkan linknya saja Ibu. Nanti disimpan saja di CD ya, disimpan di CD. Penataannya seperti ini ya Bu nanti ya. Gak kena masalah. Gak bisa turun. Ya, seperti ini ya nanti. Diberi nama file ya, terus dijadikan satu folder untuk jurusan, misalnya jurusan AKL 1 ya, dijadikan di satu folder ya. Jadi berapa kelas, berapa jurusan nanti disimpan di CD ya. Ini Bapak Ibu untuk penatausahaan ijazahnya baik format Excel maupun soft copy dari ijazah kami terima paling lambat tanggal 30 Agustus tahun 2023. Ini adalah batas akhir yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk pelaporan penggunaan belangko ijazah, karena ini akan juga dilaporkan ke pusat. Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Tanya Pak El. Nggih, monggo. Nggih, salah satu monggo. Saya Pak, saya Nggih, Bika, monggo Bika. Nggih. Aku Pak El mau menanyakan mengenai apabila ada untuk penulisan nama siswa dan nama orang tua siswa itu kita mengacu yang pertama kali yang kita buat acuan itu adalah ijazah sebelumnya atau akta kelahiran anak tersebut. Nggih. Sebenarnya yang dipakai patokan ada ijazah sebelumnya, Bu. Ya, kalau memang siswanya kalau ada perubahan, biasanya siswa akan memberitahukan kepada sekolah. Karena beberapa yang ke Capdin kemarin ada nama orang tuanya antara ijazah SMP maupun ijazah SD itu yang tidak sama. Berarti yang kita pakai dasarnya apa? Ya ijazah sebelumnya, ijazah SMP. Kalau mungkin ada siswa yang misalnya komplain, Bu, nama saya tidak sama antara kakak antara akte sama ijazah SMP. Nama yang sebenarnya yang diminta siswa itu bagaimana? Kalau memang yang diminta adalah sesuai dengan akte, maka ijazah sebelumnya harus dibetulkan dulu. Harus ada surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Ya, harus ada pembetulan ijazah dulu, ya, pembetulan ijazah SMP. Kalau yang anaknya menghendaki yang sesuai dengan SMP, ya aktenya kita abaikan.
Jadi ditanya dulu Bu, nanti barangkali nanti wali kelasnya bisa mengkomunikasikan dengan siswa apakah nama panjenengan, nama orang tua, terus tempat tanggal lahir dan sebagainya yang betul itu yang mana, okay. Karena beberapa kemarin juga banyak Bu, ada ijazah yang tidak sama nama orang tua, rata-rata nama orang tua sama tempat tanggal lahir kemarin ya. Di ijazah SD itu namanya Ahmad Subagio misalnya, di ijazah SMP Ahmad Subagio, tapi di SD itu disingkat Ahmad Subagio. Nah, ini kemarin banyak yang komplain ke kita, akhirnya kita sarankan untuk kalau memang yang betul itu Ahmad Subagio, berarti yang ijazah SMP ini harus dibuatkan surat keterangan dari sekolah mengetahui Dinas Pendidikan Kabupaten. Ngaten Ibu? Satu lagi nih Pak. Nggih, monggo. Ini untuk NISN Pak. Jika terjadi NISN-nya tidak sama misalkan dengan ijazah sebelumnya pripun Pak? Kita mengacu pada ijazah NISN ijazah tersebut atau yang di Dapodik Pak? NISN di Dapodik Bu. Ya, NISN di Dapodik karena seperti dari Sanawiyah itu NISN kadang tidak sama ya. NISN yang ada di Dapodik ya. NISN yang ada di Dapodik itu yang sudah betul, sudah terkonfirmasi. Nggih. Ya, Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Monggo yang lain Ibu. Saya Pak El. Monggo Pak Iri. Nyun sewu Pak El, untuk penulisan satuan pendidikan ini aja kan tidak boleh disingkat Pak El nggih. Ya. Umpama SMK PGRI 1 ngoten terus pundi Pak? Mohon izin Pak Eri, sesuai yang disampaikan Pak El untuk nama itu berdasarkan nomenklatur. Jadi kalau PGRI itu tidak pernah ada, PGRI itu dipanjangkan. Singkat ada Pak. PGRI ya PGRI Pak. Jadi nomenklaturnya itu sekolah. hanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, PGRI 1 Jombang. Berarti tidak Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia. Bukan. Kalau itu sudah nomenklatur Pak. Jadi berarti Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 1 Jombang. Mengacu pada nomenklatur. Jadi baik nama NISN mengacu pada Dapodik. Nggih. Yang kedua Pak El nggih. Nggih, monggo Pak. Yang kedua, untuk nama kepala sekolah. Nggih. Apakah kita boleh menyebutkan untuk gelar keagamaan? Gelar keagamaan. Nggih. Mungkin Mas Jafar bisa bantu Mas. Karena kalau dari dulu sih sebenarnya enggak ada sih Pak. Tidak ada Pak sebenarnya Pak. Nggih. Ya, soalnya namanya nanti berbeda Pak tahun sebelumnya dengan tahun ini. Nanti sekarang sekarang kita tanya gini. Untuk mulai dari SKL, dari rapot, dari yang lain-lain itu dicantumkan mboten? Kalau misalnya dicantumkan terus pundi Pak? Nah, enggak, saya tanya dulu Pak. Dari buku induk, rapot, dan administrasi apapun yang berhubungan dengan siswa itu dicantumkan mboten? Dicantumkan ya Pak. Kalau dicantumkan, monggo. Karena supaya sesuai dengan itu. Tapi secara aturan itu tidak. Karena gelar haji itu bukan gelar. Karena nanti mungkin ini Pak Eri, ada perbedaan Pak. Ya, misalnya ijazah tahun sekarang ada hajinya. Sedangkan nanti kalau misalnya 3 tahun yang lalu belum ada. Itu nanti kan seperti itu Pak. Kalau itu, itu karena bukan apa Pak. Nanti kalau yang untuk pendaftaran misalnya di KPU dan sebagainya, itu ditelitinya itu sampai seperti itu Pak. Nah, terus karena kalau sudah terbiasa gitu terus pun di Pak El, di surat undangan, di SK itu dicantumkan. Surat undangan itu kan bukan dokumen ijazah ya Pak. Bukan. SK Pak, ada SK. SK guru, SK apapun itu kan ada gelar keagamaannya. Saya kira itu kalau SK saya kira enggak masalah Pak. Kalau di SK enggak masalah. Yang melekat pada siswa Pak. Yang melekat yang terutama ya di ijazah ini Pak. Ijazah ini. Administrasi yang melekat pada siswa. Nggih. Ngaten Pak Eri? Pak El. Nggih, sami-sami Pak. Monggo yang lain. Ya, yang lain Bapak Ibu, monggo.
Pak Partoyo, Pak Keman, ada yang Pak perlu Fauzi. di Pak Fauzi mic-nya nggak bisa nyala. Kusuma Negara, ada yang ditanyakan Bu? Ada Bu Sri? Mboten. Sudah jawab tadi, Pak. Saya boleh tanya Bu, Nggih, monggo. blimbingnya sudah ada yang masak belum? Masih proses bungkus, Pak. Bu Endang, SMK BIM, gimana Bu? Sudah jelas? Ada yang perlu dipertanyakan? SMK BIM? Oh, sudah cukup ya? SMK Sultan Agung 1, SMK SIP, gimana Bu Win? Ada yang perlu dipertanyakan Bu? Nggih. Nanti kalau ada yang tanya mungkin Jantri Pak L. Oh gitu, nggih, monggo. Ada yang lain Bapak Ibu? Tanya Pak, Nggih, monggo Pak. di SMKTI ini Pak, itu namanya itu kan di Dapodik SMKTI Anajiah BU. Ya, Padahal itu kita tulisnya BU atau Bahrul Ulum Pak? yang tahun kemarin gimana Pak? Tahun kemarin Bahrul Ulum Pak. Ya, Enggak, itu salah semua itu kalau dari Barulum. Jadi kalau memang di ijazah semuanya terus Barulum, jadi jenengan harus pengajuan perubahan nomenklatur. mestinya BU ya, hanya BU. Di nomenklatur hanya BU. BU, ya. Ya kayaknya gitu. SMKTI Nah, Anajiah kalau BU. penulisan ijazah dari dulu ada Barulumnya, lebih baik nomenklaturnya yang diajukan perubahan, Oh, biar aman. gitu ya. Soalnya terjadi di SMA Darul Ulum 1, mulai dari 10 angkatan itu nama tidak ada yang sama. Nah, itu mudah-mudahan Darul Ulum selesai. Kalau hanya di kalau masalahnya di situ lebih baik pengajuan perubahan nomenklatur mulai dari NPSN, Dapodik dan IJOB. Itu harus diajukan perubahan total. Sesuaikan nomenklatur aja ya Pak. Kalau BU ya tulis BU saja. Nggih. Siap, siap. Nggih, Ya. monggo yang lain. Nanti. Mas Nakarim, SMK SIP, karena uangnya iki. DP1 Bu Nani, gimana Bu Nani? Ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Ya. Pak Fauzi. Oke. Mic-nya nggak bisa Pak Fauzi. Halo, Mic-nya nggak bisa tuh. Mas Suci. Oh, mic-nya gak kena. Kenyonyok rokok lagi. Oh nggih, untuk SMK DP 2 nggih tidak pakai kata Jombang. Ya, untuk SMK DP2 Pak Musa ya. Karena di nomenklaturnya SMK DP2 saja. Oke. Wis gak pakai Jombang. Tidak pakai Jombang ya. Nggak pakai Kalau Jombang. mau menginginkan untuk menyertakan Jombang harus ada perubahan Bu, permohonan perubahan nomenklatur. ke provinsi ya. Mohon Pak maaf Ribut. Pak El, Nggih. Pak El, mohon Nggih. tanya. SMK Sunan Ampel itu ada jombangnya apa enggak ya? Saya masih SMK Sunan Ampel. Oke, nanti kita cek ya Bu. Iya. Jenengan NPS-nya gimana Bu? NPSN-nya belum ngecek. Oh ya, nah NPSN benar. NPSN-nya enggak ada. Nggak ada. enggak ada ya, berarti enggak ada Bu. Nggih, Di berarti enggak ijobnya ada. ada Pak. Ijobnya ada. Di ijob ada. Kalau Oh, yang IJOB penting salah, berarti pengusulan waktu IJOB itu yang salah. Oh, ada. Berarti kita ngajunya ke NPSN ya Pak? PSN. Oh, iya. Berarti Pak tidak ada Ribut. jombangnya. Monggo, Pak Ribut. Oke. Terima kasih Bapak. Dari Oh, kakek toko buku rokok. tanya. Ibu, monggo. Sudah? Nggih, Pak El tanya Pak El. Ya, monggo Ibu. Ini kami kemarin yang nomenklatur itu SMK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabuh Jombang. Ya. Itu Jombang napa mboten nggih Pak? Di nomenklaturnya ada enggak Bu itu ya? Ada Jombangnya di nomenklatur. Oke, nanti kita cek lagi ya Bu. Kita di Di Dapodik. nomornya Di Dapodik? NPSN-nya 60724968 Pak. Mohon izin Ibu, untuk seluruh negeri yang ada Jombangnya cuman SMK Kota. 1, 2, 3. Selain itu tidak ada. Oh iya, terima kasih Pak. Tahun kemarin gimana Bu? Tahun kemarin? Tidak ada mestinya. Jombang. Ya tidak Nggih. tidak pakai Bu. Oke. Nggih. Kalau kabu biasanya seperti itu.
Kabuh gitu aja ya Nggih, Pak ya. Kabuh saja sekolah menengah Nggih. kejuruan Kabuh gitu Terus saja. ngapunten, untuk penulisan sekolah menengah kejuruan itu setelah kepala sambung langsung kepala sekolah menengah kejuruan atau di bawahnya semua Pak. Masalahnya kemarin kita meniru yang dari webinar provinsi itu kan di atas itu setelah kepala sekolah menengah kejuruannya Saya di kira atas. ini contoh ini Bu, saya kira tidak masalah ditaruh di bawahnya lebih bagus sebenarnya Bu. Oh, Sekolah gitu. menengah kejuruan Kabuh, sekolah menengah kejuruan negeri Kabuh. Contoh seperti ini aja, enggak masalah itu Bu. Nggih, matur nuwun. Berarti Nggih. enggak masalah. Nggih, Pak, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Bapak Ibu? Pak Ribut, monggo Pak Ribut. Oh iya, Pak Nugroho. Gimana Pak Nuk? Gimana Pak Nuk? Aman Bapak. Aman. 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 Pak Eri tadi sudah. Pancasila, PGRI. Sudah semua sepertinya. Ya, izin bertanya Bapak. Nggih, monggo. Ya, kalau kepala sekolah tidak ada NIP-nya, tadi kan dikosongin, gitu. Ya. Nah, ini dikosongin itu diberi tanda strip atau enggak usah? Diberi tanda strip ya Bu, diberi tanda strip. Nggih. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk laporan penatausahaan ijazah, nanti yang di-scan itu tidak harus cap 3 jari ya Bapak Ibu. Kalau yang penting sudah ada datanya, sudah ditempeli foto, dan ada tanda-tanda kepala sekolah dan stempel, itu aja yang di-scan ya. Karena kalau menunggu cap 3 jari siswa, karena siswanya paling saiki ya gak karuan ya. Berarti yang dilaporkan tanpa, kalau memang sudah ada cap 3 jari juga enggak apa-apa, tapi yang dikirim ke kami yang belum, yang tidak ada cap 3 jarinya juga enggak apa-apa. Okay. Paling lambat 30 Agustus Bapak Ibu. Okay. Ini biasanya yang rada agak telat ini, koncone Pak Nuk iki paling. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Nggih. Awal DCI. Ini ada waktu Juni, Juli, Agustus, berarti 3 bulan. 3 bulan nih, saya kira selesai itu nanti, nggih. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih, Bapak Ibu. Nggih, mau Pak Musa? Gimana Pak Musa? Untuk penulisan tempat tanggal lahir. Ya. Kan misalnya Jombang 2 Februari ya. 2004 misalnya. Yeah. Duanya itu dipakai 02 atau langsung 2 gitu aja, Pak? Februari saja, Pak. Ditulis Februari. Tanggalnya 2 digit apa 1 digit? Oh, 02, 1 digit saja, Pak. Oh, 1 digit. Misalnya, ya, 1 digit. Berarti 2 Februari, bukan ya, 02. Tanpa nol, ya. Tanpa nol. Seperti di tanggal bawah itu loh, Pak. Ini contoh ini ya. Oh, Jombang 09 tanpa nol, tanpa nol. Tanpa nol, Pak, nggih. Oh. Oke. Kalau misalnya contohnya di SMP-nya dulu atau sanawiyahnya ada nolnya gimana? Tidak usah, Pak, ditulis 2 saja. Nolnya dihilangkan saja, nggih. Dihilangkan, nggih. Ya. Oke, siap. Mengacu aturan yang terbaru saja, nggih. Nggih, terima kasih Pak El. Monggo. Kalau maaf Pak, tanya. Monggo Bu Banis. Untuk huruf Februari apa Februari itu harus menyamakan dengan SMP aja ya Pak ya? Ya, kalau untuk penulisan itu disesuaikan dengan SMP saja Bu. Ya, karena ada yang pakai F, ada yang pakai P, ya disesuaikan dengan SMP saja Bu itu. Ya. Yang betul gimana tuh Bu? Februari atau Februari? Katanya Pak Yasin yang ahli bahasa Indonesia. Itu pakai F. Kemudian November juga pakai V. Pakai V, ya. Oke. Tapi kalau ijazah di awalnya pakai P, ya sudah pakai P saja. Nanti daripada tidak sesuai nanti. Iya. Tapi yang tanggal itu kita sepakat kemarin sama dengan SMP, Pak. Sama kalau dengan misalnya SMP. ditulis 02 itu ya berarti 02, Pak. Oh gitu ya. Ya monggo lah. Takutnya nanti ada ketidaksama terus masuk tentara itu
harus persis. Ini Oh, banyak gitu. kasus ya kemarin. Iya. Terus harus minta keterangan bahwa ini memang begitu Tulis- dengan edaran yang benar gitu. Oh, Jadi iya. kita membuat surat edaran, surat keterangan. Terang. Nah, Ya monggo lah, Nggih. nanti kalau disesuaikan dengan SMP-nya juga enggak apa-apa. Monggo. Ngoten, nggih, kita sepakat kemarin disesuaikan Nggih. dengan SMP, Bapak. Matur suwun nggih, Pak. Monggo Ibu, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Nugroho, tidak ada yang ditanyakan? Ada Aman, Pak Pak. Elvian. Nggih, Pak Arif, monggo Pak Arif. Nggih. Pertama-tama kami apresiasi kegiatan ini berlangsung dengan baik. Nggih, Teman-teman paham betul dengan apa yang harus dikerjakan. nggih. Kemudian saya atas nama MKKS SMK Swasta mengapresiasi, terima kasih sekali. Yang Sama-sama. kedua, saya berpesan pada kepala sekolah, tolong teman-teman yang nulis ijazah itu benar-benar didampingi. Ojo kesusu-susu, ojo ngelamun, engko ijazah akeh sing keliru. Harapan kami adalah ya tahun ini zero lah, 0 kesalahan. Kesalahan. dalam Amin. ijazah. Mudah-mudahan Pak Arif, nggih. Harapan ya. Kita mulai bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu nanti bisa penulisannya bisa lancar, Nggih. aman, Amin, amin. bagus ya, tulisannya bagus, jelas, rapi. Itu karena ijazah itu dibawa anak-anak sampai akhir hayat. Terima kasih Pak Nggih, Elif. sami-sami Pak Arif, nggih. Amin. Nggih, monggo-monggo. Nggih, terima kasih Pak Arif. Nah, pesannya Pak Arif tadi Bapak Ibu untuk tim penulis ijazahnya harus didampingi, yo diopeni, ngono. Ojo didampingi tok. Nggih. Diopeni. Ya dikai ngombe. Pak Keman ini ya, sama Pak Ribut ini. Nggih, kula niku open kok kali anak buah. Polo Penny. Bapak Ibu sekali lagi untuk penatausahaan ijazah sekali lagi sampaikan bahwa paling lambat kita terima tanggal 30 Agustus nggih. Waktu 3 bulan saya kira cukup, lebih dari cukup untuk menulis ijazah walaupun di SMK 1, SMK DB 1 ini misalnya ada berapa Pak Rib? 700 atau 800? Saya kira cukup ya Pak, saya kira selesai. Oke, karena itu nanti akan segera kita kirim ke provinsi dan provinsi juga akan melaporkan ke pusat. Oke. Termasuk juga ini kemarin kita informasikan ada beberapa kesalahan cetak kemarin Pak Rip, ada 7 lembar itu yang kebalik ya, yang kebalik. Nah, itu nanti mungkin kita komunikasikan ke Provinsi Jawa Timur, kita mengajukan permohonan penggantian itu dan juga nanti dilanjutkan ke PAN SG lagi untuk cetak belangko ijazah. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu nggih? Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sosialisasi pada siang hari ini dapat kita laksanakan. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya sosialisasi ini, terkhusus untuk Pak Hasanuddin dan Pak Dana dari SMK Negeri 3 Jombang yang memfasilitasi dari link Zoom-nya. Kita pinjam SMK 3 Pak. Matur suwun, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan apabila Bapak Ibu masih kurang jelas monggo jabri, monggo jabri ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.